Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran pada saat ini berjudul menghayati yang tidak kelihatan. Tidak ada kebanggaan apapun dalam hidup ini jika dibanding dengan kemuliaan bersama dengan Kristus. Masalahnya, orang percaya tidak akan hal itu. Ini bukan hal abstrak, tetapi memang bisa menjadi fantasi. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, itu realitas dan memang realitas. Makanya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, maka belajarlah menghayati yang tidak kelihatan dan memfokuskan diri pada apa yang tidak kelihatan. Kita ingin bersentuhan dengan Tuhan, ya. Encounter with God. Kita mau bersentuhan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ya. Jangan berharap melihat Tuhan dengan mata jasmani. Jangan berharap menyentuh Tuhan dengan fisik, karena Dia roh adanya. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, kita berlatih untuk mempercayai yang tidak kelihatan dan tidak berharap melihat, tidak berharap merasakan sesuatu secara fisik, merinding lalu merasa ada sentuhan fisik. Kita tidak akan pernah mengalami Tuhan jika demikian. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan membakar emosi sampai tidak bisa membedakan antara sentuhan Roh Kudus yang membuat hati kita pecah atau manipulasi yang kita lakukan dalam diri kita sendiri. Jadi orang kalau sudah lama tersesat di dalam manipulasi, susah loh kembalinya. Kita sering manipulatif karena kita tidak pernah naik ke level roh. Semua di level fisik. Kita harus keluar dari level itu, lalu masuk alam roh. Pendeta atau jemaat yang belajar tentang Tuhan, tetapi tidak pernah mencari wajah Tuhan, pasti memiliki Tuhan dalam fantasinya. Biasanya cakap sekali kalau berdoa, ya. Dan mencari pengetahuan tentang Tuhan di sekolah tinggi atau di gereja mendengar khotbah, namun tidak bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan yang dia kenal hanya di dalam pengetahuan saja. Saat berdoa pun, ia berdoa kepada Tuhan di dalam pikirannya, tidak menyentuh Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sabar meskipun diperlakukan demikian. Ketika berdoa, bidikan kita harus lebih tepat. Sebab kita sudah biasa ke level roh. Frekuensinya yaitu frekuensi alam roh. Karena kita biasa meyakini yang tidak kelihatan. Dampaknya adalah kita akan mempercayai surga dan kemuliaan bersama Kristus. Sebab kita sudah biasa memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Itu memerlukan pelajaran melalui sekolah kehidupan setiap hari. Dua orang bisa berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Yang satu masih dalam pengetahuan tentang Tuhan, yang kepadanya dia berdoa, tetapi yang satu lagi sudah selalu mencari wajah Tuhan dan menemukan Tuhan. Kalau orang tidak bertumbuh, tidak dewasa, dia tidak akan membedakan sehingga dianggap sama. Jadi janganlah sombong, yang pintar berdoa belum tentu
berdoa kepada Tuhan. Mungkin hanya berdoa kepada Tuhan di pikiran, ya, bukan Tuhan secara pribadi. Kalau kita yakin Allah ada, kita harus menemui Dia. Kalau kita berdoa lalu Tuhan seakan-akan tidak ada, Dia layak kupercaya, walaupun seakan-akan tidak ada. Kutunggu, tetap di sini. Jadi jika mau menemui seorang pejabat namun dia mengajukan kita, tetap kita tidak tersinggung, bukan? Sebab kita merasa membutuhkan Dia, apalagi Tuhan. Kalau sudah biasa memasuki alam roh dan frekuensi Tuhan, hati kita tidak bisa pecah. Ya, jadi maksudnya kalau sudah biasa memasuki alam roh dan frekuensi Tuhan, hati kita tidak bisa tidak pecah. Kalau mau mencari apa, kalau bukan mencari wajah Tuhan? Orang tidak mungkin memiliki pengharapan perkara-perkara yang di atas atau kemuliaan bersama Kristus kalau menghayati Allah saja gagal. Kebenaran itu berkaitan satu dengan yang lain. Jujur saja, banyak orang tidak mampu mempercayai adanya kemuliaan bersama Yesus. Buktinya apa? Tidak berani berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan pertama, kesucian hidup, menyembelih daging, membuang semua hobi, kesenangan-kesenangan dunia, sehingga memiliki kehausan akan Allah, merindukan Tuhan saja, mencintai Tuhan. Kalau kita punya masalah seakan-akan Tuhan tidak menolong, tetaplah mempercayai Dia, mempercayai yang tidak kelihatan. Tuhan temukan dan alami Tuhan di dalam hidup ini. Baru kita bisa mempercayai apa yang difirmankan Tuhan, yaitu perkara-perkara yang di atas. Kemuliaan bersama dengan Kristus. Kita bisa menghayati penuh bahwa ada kehidupan di balik kubur, ada kemuliaan bersama Kristus. Setiap orang akan menilai apa yang dia tabur. Begitu di depan mata, sehingga kita menggeliat dan bergerak untuk persiapan itu. Kata berkemas-kemas itu tidak sederhana, karena faktanya tidak banyak orang yang benar-benar berkemas-kemas. Hal kehidupan di balik kubur, kemuliaan bersama dengan Kristus, upah pahala, atau menuai apa yang kita tabur, itu di depan mata kita. Sehingga kita tidak mau kehilangan kesempatan. Hal itu akan tampak dari kesediaan kita mencari wajah Tuhan. Berkorban apapun demi hal tersebut, kita hayati begitu nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mestinya bisa menghayati apa kehidupan di balik kematian, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Ada upah, ya, yaitu menuai apa yang kita tabur. Ada kemuliaan bersama dengan Kristus atau terpisah dari Allah. Hal itu nyata loh di depan mata kita, sehingga kita bergerak, menggeliat, berjuang, berkemas-kemas untuk hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.